Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mereview materi terkait ruang lingkup elektronika. Simak penjelasannya sampai selesai ya. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana elektron bergerak dalam ruang hampa atau gas bertekanan rendah seperti di tabung hampa, tabung gas, dan semikonduktor hingga superkonduktor, serta aplikasi penggunaannya. Sementara itu, elektronik merujuk pada perangkat yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip elektronika, yaitu alat atau benda yang berfungsi dengan menggunakan teknologi elektronika. Terdapat berbagai definisi dari para ahli yang dapat menjelaskan pengertian elektronika sebagai berikut. Menurut ahli yang pertama, elektronika adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Menurut ahli yang kedua, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Selanjutnya, menurut ahli yang ketiga, elektronika meliputi studi, perancangan, dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik di dalam suatu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Menurut ahli yang terakhir, elektronika ialah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dan pemakaian piranti atau devices atau alat, yang asas kerjanya ialah aliran elektron dalam ruang hampa atau gas seperti dalam tabung-tabung radio, dan aliran elektron dalam semi pengantar seperti misalnya dalam transistor. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan elektronika. Awal mula elektronika yaitu pada tahun 1876. Perkembangan elektronika dimulai dari kebutuhan manusia akan sarana telekomunikasi. Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876 yang merupakan alat komunikasi pertama yang menghubungkan orang secara langsung meskipun masih sederhana. Selanjutnya pada tahun 1896 terdapat penemuan telegraf radio. Guglielmo Marconi berhasil menciptakan telegraf radio yang menggunakan gelombang elektromagnetik, memungkinkan komunikasi tanpa kabel untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahun 1904, Sir Ambrose Fleming menemukan tabung hampa dengan dua elektroda yang dikenal sebagai dioda. Tabung ini berfungsi sebagai detektor untuk sinyal telegraf radio. Perkembangan selanjutnya yakni pada tahun 1906, De Forest menambahkan elektroda ketiga pada tabung dioda, sehingga menciptakan tabung trioda yang dapat memperkuat sinyal. Selanjutnya pada tahun 1920, terdapat penemuan tabung ikonoskop. Vladimir Zworykin menemukan tabung ikonoskop yang merupakan alat dasar dalam kamera televisi. Tabung ini menggunakan teknologi hampa untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya di tahun 1948, John Bardeen, Walter H. Brattain, and William Shockley menemukan transistor yang terbuat dari bahan semikonduktor. Transistor menggantikan fungsi tabung hampa dengan ukuran yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian di tahun 1958, J.S. Kilby menemukan rangkaian terpadu yaitu chip silikon kecil yang mengandung banyak komponen elektronika. Perkembangan selanjutnya yaitu di tahun 1971. Perusahaan Intel berhasil membuat IC microprocessor yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Microprosesor ini sangat fleksibel dan dapat mengubah fungsi hanya dengan merubah program. Yang terakhir yaitu kecenderungan miniaturisasi dan integrasi. Seperti diketahui dengan perkembangan teknologi, terdapat kecenderungan menuju miniaturisasi komponen dan peningkatan kemampuan. Saat ini terdapat mikrokomputer dalam satu chip yang mencakup semua fungsi penting. Sehingga ini membawa elektrifikasi ke berbagai bidang, termasuk telekomunikasi, kontrol industri, dan perangkat konsumen, sehingga menciptakan perangkat yang lebih cerdas dan efisien. Bidang-bidang elektronika. Yang pertama yaitu bidang instrumentasi dan kontrol. Bidang ini fokus pada pengembangan peralatan seperti alat ukur elektronik, instrumen untuk penelitian, dan alat pemroses data. Selain itu juga mencakup sistem kontrol otomatis, seperti mikroprosesor yang digunakan untuk mengontrol berbagai perangkat. Selanjutnya ada bidang telekomunikasi. Bidang ini berkaitan dengan transfer informasi jarak jauh, baik melalui kabel maupun tanpa kabel. Contohnya termasuk komunikasi telepon yang menggunakan relay elektronik, pengiriman data melalui komputer dan telepon,
serta komunikasi berita dan gambar melalui satelit dan gelombang radio frekuensi tinggi. Kemudian bidang elektronika konsumer. Bidang ini berfokus pada produksi peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari seperti radio, televisi, dan pemutar kaset audio atau video. Industri elektronika saat ini dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu komponen, komunikasi, kendali, dan komputasi. Yang terakhir yaitu bidang elektronika kuantum. Bidang ini mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan interaksi antara cahaya, gelombang mikro, dan gelombang elektromagnetik lainnya. Salah satu inovasi penting dari bidang ini adalah pengembangan sinar laser yang digunakan dalam komunikasi dengan menyampaikan sinyal melalui cahaya dalam serat optik. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis komponen dasar elektronika beserta fungsinya. Yang pertama adalah resistor. Membatasi jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Yang kedua ada kapasitor, yaitu menyimpan dan melepaskan muatan listrik serta membantu menstabilkan tegangan dalam rangkaian. Selanjutnya ada LED, menyediakan tampilan visual dalam rangkaian elektronika untuk menunjukkan status aliran listrik. Kemudian induktor, menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus mengalir, sering digunakan sebagai filter. Selanjutnya ada transformator, memindahkan daya listrik dari satu sirkuit ke sirkuit lain dengan perubahan tegangan. Dan yang terakhir yaitu transistor, berfungsi sebagai penguat, saklar, dan stabilisator tegangan dalam rangkaian elektronika. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ruang lingkup elektronika. Adapun komponen dari elektronika dibagi menjadi 2 kategori, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif memperkuat sinyal, misalnya transistor dan tabung trioda. Sedangkan komponen pasif tidak memperkuat sinyal, misalnya resistor, induktor, dan kapasitor. Selanjutnya ada sistem elektronika yang terbagi menjadi 2, yaitu sistem linier yang merupakan hubungan antara tegangan V dan arus I bersifat linier seperti pada resistor. Kemudian ada sistem tak linier. Hubungan V dan I tidak linier, contohnya tabung trioda dan transistor. Yang terakhir ada pengolahan data. Elektronika juga dibagi menjadi sistem analog dan digital. Sistem analog yang artinya data diolah dalam variabel yang berubah secara kontinu. Sedangkan sistem digital, data diolah dalam bentuk diskrit dengan 2 keadaan, misalnya hidup dan mati. Sekian review materi saya terkait ruang lingkup elektronika. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih karena sudah menyaksikan.